Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran metode penelitian hukum. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara memilih topik skripsi yang baik dan bagaimana merumuskan masalah penelitian hukum. Mari kita pelajari langkah-langkahnya satu persatu. Pemilihan topik adalah langkah pertama yang menentukan arah dan kualitas penelitian. Pemilihan topik yang tepat akan memastikan bahwa skripsi Anda sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang hukum dan memberikan kontribusi yang berarti. Topik yang relevan dan menarik akan meningkatkan kualitas skripsi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta menarik perhatian dosen dan pembaca lainnya. Dengan memilih topik yang jelas dan terfokus, mahasiswa dapat menghindari kebingungan dan menghemat waktu, sehingga skripsi dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil maksimal. Jadi memilih topik bukan sekadar formalitas ya, tapi fondasi keberhasilan skripsi Anda. Sebuah topik yang baik memiliki beberapa ciri penting. Pertama, relevan, artinya berkaitan dengan bidang hukum dan permasalahan nyata. Kedua, aktual, yaitu membahas isu yang sedang berkembang di masyarakat. Ketiga, menarik agar Anda tetap semangat dan terlibat penuh dalam proses penelitian. Dan tentu saja topik itu harus realistis dan memiliki cukup data untuk diteliti. Dari mana ide topik bisa muncul? Ada banyak sumber inspirasi, seperti peraturan perundang-undangan baru, putusan pengadilan, berita hukum, jurnal ilmiah, serta masalah hukum yang muncul di masyarakat. Perhatikan juga fenomena sosial di sekitar Anda, karena seringkali masalah kecil di lapangan justru bisa menjadi topik skripsi yang luar biasa menarik. Sebagai contoh, banyak isu hukum aktual yang bisa diangkat oleh mahasiswa yang terjadi dalam masyarakat atau di sekitar lingkungan kita sehari-hari. Misalnya perlindungan korban kekerasan digital atau penegakan hukum lingkungan atau pengaturan tentang pengungsi Rohingya di Aceh. Bisa juga tentang efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Bahkan yang paling menarik saat ini untuk konteks Aceh adalah pelaksanaan hukum syariah. Semua isu ini memiliki nilai ilmiah dan sosial yang tinggi jika dikaji dengan metode yang tepat. Bidang hukum sangat luas. Anda bisa meneliti di ranah hukum pidana, misalnya tentang pertanggungjawaban pidana anak atau kejahatan siber. Ada juga hukum perdata, seperti sengketa perjanjian, waris, atau tanggung jawab kontraktual. Bidang lain adalah hukum tata negara dan administrasi, mencakup studi tentang kewenangan lembaga negara atau judicial review terhadap undang-undang. Selain itu ada bidang hukum internasional seperti perlindungan pengungsi, hukum laut, dan hak asasi manusia. Kemudian hukum adat dan Islam, misalnya penerapan hukum adat di Aceh atau hukum jinayat. Dan juga hukum ekonomi dan bisnis yang membahas investasi asing, tanggung jawab korporasi, hingga perlindungan konsumen. Anda hanya perlu memilih bidang yang sesuai minat dan kemampuan. Secara umum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian normatif berfokus pada peraturan, asas, dan teori hukum. Sedangkan penelitian empiris melihat bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Sebagai contoh, penelitian normatif bisa berupa kajian tentang penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian empiris, mahasiswa bisa meneliti tentang efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di Aceh. Keduanya sama-sama sah, yang penting jelas metode dan sumber datanya. Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa. Pertama, topik terlalu luas sehingga sulit difokuskan. Kedua, topik terlalu sulit dijangkau, baik dari sisi waktu maupun sumber data. Ketiga, data tidak tersedia sehingga penelitian tidak bisa didukung bukti yang kuat. Ingat, topik skripsi tidak harus hebat, tapi harus bisa diselesaikan dengan baik. Topik, rumusan masalah, dan tujuan penelitian saling berkaitan. Topik menjadi fondasi, rumusan masalah membantu mengarahkan penelitian, dan tujuan menunjukkan hasil yang ingin dicapai.
Misalnya, jika topiknya tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, maka rumusannya bisa bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor informal. Tujuannya untuk mendeskripsikan mekanisme perlindungan tersebut. Sebelum menetapkan topik final, uji kelayakannya dengan beberapa pertanyaan. Apakah topik ini memiliki dasar hukum yang jelas? Apakah tersedia literatur dan data? Apakah topik ini sesuai minat dan bermanfaat bagi masyarakat? Jika semua jawabannya ya, maka topik itu layak dijadikan skripsi. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara menemukan permasalahan. Untuk menentukan rumusan masalah, perhatikan perbedaan antara teori dan praktik hukum atau temukan pasal yang menimbulkan tafsir berbeda. Celah hukum atau kekosongan pengaturan juga bisa dijadikan fokus penelitian. Misalnya, ada aturan yang tidak mengatur secara jelas tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan. Dari situ Anda bisa merumuskan masalah penelitian. Sebagai ilustrasi lain, kita ambil kasus pengungsi Rohingya di Aceh. Banyak dari mereka tidak memiliki identitas hukum. Maka rumusan masalahnya bisa berbunyi, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi tanpa identitas di Indonesia. Dengan begitu, penelitian Anda punya nilai praktis sekaligus kontribusi akademik. Dalam prosesnya tentu ada tantangan seperti keterbatasan waktu, kesulitan mendapatkan data, atau kendala administrasi. Solusinya adalah mengatur jadwal penelitian dengan disiplin, menjalin komunikasi aktif dengan pembimbing, dan tetap konsisten menyelesaikan setiap bagian tepat waktu. Ingat, skripsi bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tekun menyelesaikannya. Semoga video ini membantu Anda menemukan inspirasi untuk menulis skripsi hukum yang menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan semangat meneliti.